Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Untuk menghasilkan daya keluaran listrik yang stabil, perlu adanya bangunan sipil yang layak seperti penunjang kebutuhan turbin. Bangunan sipil tersebut diantaranya: 1. Bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk meninggikan elevasi muka air sungai sehingga air dapat mengalir melalui intake untuk selanjutnya dialirkan ke saluran pembawa, khususnya di saat musim kemarau. Bendungan dilengkapi dengan pintu penguras yang berfungsi mengendalikan jumlah air yang masuk ke intake sekaligus sebagai pintu penguras untuk mengontrol endapan lumpur atau sedimen yang terkumpul di hulu bendungan. Yang kedua yaitu saluran pembagi atau intake. Intake adalah bangunan di sisi kiri atau kanan bendungan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran pembawa sesuai debit yang direncanakan. Pada intake dilengkapi saringan kasar untuk mencegah sampah atau kayu masuk ke dalam saluran pembawa. Yang ketiga yaitu saluran pembawa. Saluran pembawa adalah saluran yang berfungsi mengalirkan air dari intake menuju bak penenang dengan bentuk mengecil ke dasar. Saluran ini adalah penyempurnaan dari saluran irigasi pertanian. Panjang pendek saluran ini dibuat mengikuti lokasi dan bentuk tanah untuk dapat mengirimkan aliran air yang stabil. Yang keempat yaitu bak pengendap. Bak ini berfungsi mengendap material-material sedimen yang ikut terbawa. Aliran seperti batu kecil, pasir, dan lumpur, serta dilengkapi dengan pipa penguras, saluran pelimpah, dan bak penampung. Pipa pesat atau penstock berfungsi menghantarkan air dari bak penenang ke turbin tanpa mengalihkan massa maupun tekanan sehingga tenaga air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan turbin. Peralatan mekanikal pada PT LMH. Nah, peralatan mekanikal yang dipasang pada PT LMH Kalimaron antara lain yang pertama adalah turbin. Nah, turbin saat ini di PT LMH yang beroperasi memakai turbin jenis cross flow T14D 300 Entep Hexa produksi Bandung. Nah, turbin dengan pengontrol aliran otomatis ini cocok untuk lokasi-lokasi proyek di Indonesia. Nah, turbin digolongkan menjadi dua jenis yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Nah, turbin impuls bekerja dengan cara tekanan air yang dikonversi menjadi energi kinetik yaitu energi gerak di adaptor. Turbin reaksi bekerja dengan cara tekanan air langsung diubah menjadi gaya pada permukaan runner. Gaya yang bekerja pada runner ini akan memutar pada poros turbin. Dan untuk yang kedua yaitu transmisi. Transmisi mekanikal terdiri dari parlor turbin, parlor generator, flatbed, dan plumber, dan juga flexible coupling. Dan yang ketiga yaitu peralatan elektrikal. Ada beberapa alat yang dipasang pada PLTMH kali ini untuk menghasilkan listrik antara lain. Yang pertama generator. Nah, generator merupakan alat untuk mengubah daya poros turbin menjadi daya listrik arus arah arus DC yang mengalir pada kumparan rotor. Bagian dari generator yang berputar akan menciptakan medan magnetik homogen. Nah, apabila rotor yang dihubungkan pada as generator tersebut diputar dengan kecepatan konstan tetap, maka pada kumparan stator pada bagian generator yang tidak berputar akan dibangkitkan tegangan bolak-balik yaitu arus AC. Dan yang selanjutnya yaitu ELC, Electrical Load Control, yaitu adalah sebuah sistem pengontrol yang terdiri dari panel kontrol ELC dan belas load. Fungsi ELC sendiri mengatur frekuensi yang dibagikan oleh generator itu sendiri yang selalu stabil, tidak tergantung oleh perubahan beban. Yang selanjutnya pentahanan. Pentahanan arde merupakan bagian yang sangat penting bagi pembangkit listrik. Pertahanan adalah titik referensi tegangan nol bagi pembangkit semua sistem pengaman petir, benda metal, penstock, bodi generator, turbin, balas, tank, dan juga titik netral bagi pembangkit yang dihubungkan dengan pentahanan.
Panel switchgear berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik dari mikrohidro ke masing-masing jaringan. Panel ini berfungsi juga menyalakan dan mematikan arus ke konsumen, serta untuk menjaga arus hubung singkat tidak sampai pada generator. Komponen utama panel switchgear antara lain yaitu MCB 1 berfungsi sebagai saklar dari mikrohidro. MCB 2 berfungsi sebagai saklar yang menghubungkan jaringan listrik ke dusun Janjing. MCB 3 berfungsi sebagai saklar yang menghubungkan jaringan listrik ke PPLH Selo 5 dan dusun Sempur. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi adalah jaringan kabel untuk menghantarkan arus listrik dari rumah pembangkit ke konsumen. Standar kabel yang dipakai adalah aluminium twisted insulated kabel, tergantung dari besarnya daya yang hendak disalurkan. Pembangkit listrik tenaga surya atau sering disebut dengan PLTS. Listrik menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, peralatan elektronik tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Listrik juga menjadi sumber penerangan bagi kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan dasar untuk segala aktivitas. Kebutuhan akan listrik konvensional atau PLN yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis listrik terjadi kapan saja. Untuk mencegah terjadinya krisis tersebut, saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang lebih dikenal sebagai PLTS. Pembangkit listrik ini dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin lebih hemat energi dan hemat biaya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik searah, sehingga dibutuhkan komponen lain seperti inverter untuk mengkonversi arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Prinsip kerja PLTS. Prinsip kerja PLTS yang pertama yaitu dengan fotovoltaik. Prinsip kerja ini mengubah energi cahaya menjadi listrik secara langsung dengan menggunakan efek bernama fotolistrik. Prinsip kerja PLTS yang kedua yaitu dengan pemusatan energi surya. Prinsip kerja ini menggunakan lensa maupun cermin yang sudah dikombinasikan dengan sistem pelacak. Tujuannya agar dapat terfokus ke energi matahari di satu titik, sehingga menggerakkan mesin panas atau kalornya. Perbedaan antara fotovoltaik dengan pemusatan energi surya terletak pada cara kerja keduanya.